Ibu yang kami hormati, tentu kami dari pemerintah Provinsi Selatan sangat mengapresiasi pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pariwisata Kota Makassar yang di bawah pimpinan Bapak Muhammad Rum yang gagah, ganteng, penuh, inovatif, kreatif, dan punya geber Pak. Oleh Pak Menteri mengatakan untuk mengembangkan kepariwisataan harus kita pegang 3G. G pertama adalah gerak cepat, G kedua adalah kerja bersama, dan G yang ketiga adalah gunakan atau gaspol, begitu Pak. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa dalam kepemimpinan Pak Rum ini, Kepala Dinas Pariwisata, yang gurunya dari Ibu Maya, asisten 2 Bu ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami bisa sampaikan dan laporkan sekaligus ini bahwa tahun 2023 ini 10 top 10 event ada di Sulawesi Selatan, yaitu F8. Boleh kita tepuk tangan untuk F8. Jadi tadi kalau Pak Kadis mengatakan bahwa ada 7 event internasional yang akan ada terjadi di Makassar tahun ini, itu memang benar, dan salah satunya adalah event F8 yang akan digelar di bulan Agustus mendatang. Kaitannya dengan kegiatan kita pada malam hari ini, bahwa oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif memang mendorong kita di provinsi dan kabupaten kota untuk menggunakan potensi bagaimana mengembangkan pariwisata ekonomi kreatif di daerah dengan kegiatan yang masing-masing dibentuk oleh kota kabupaten. Malam hari ini kita akan melihat atau menyaksikan grand final Duta Pariwisata Kota Makassar, yang mana sudah beberapa hari sudah dilaksanakan, tentu tahap demi tahap sudah dilalui. Itu juga semua dibimbing oleh kakak-kakaknya, senior-seniornya, dan tentu ada yang menilai dari para juri kita yang tentu punya kompetensi masing-masing. Sebentar ini adalah penilaian yang terakhir, artinya bahwa malam hari ini akan ditentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Tetapi saya pesan kepada adik-adik sekalian, kalah bukan berarti kita harus diam diri, tetapi itu hanya satu kesempatan yang belum berhasil untuk adik-adik sekalian. Begitupun dengan adik-adik yang berhasil, jangan membanggakan diri, karena kenapa? Itu baru tahap awal ya. Karena ke depan masih banyak tugas-tugas lain, apalagi kalau ingin melanjutkan pemilihannya di tingkat provinsi, tentu harus lebih banyak pengetahuan lagi yang akan dimiliki, tidak hanya kaitannya dengan pariwisata ekonomi kreatif yang ada di Kota Makassar, tetapi tentu saja bahwa secara keseluruhan 24 kota kabupaten kita di Sulawesi Selatan, adik-adik harus kuasai. Karena kenapa? Yang akan menilai nanti bukan lagi bapak-bapak, ibu-ibu daun duri yang ada sekarang, tetapi tentu ada juga grup atau tim juri untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu, hasil daripada itu akan kita dorong ke tingkat nasional, dan saya kira itu lebih berat lagi, sehingga saya ingin mengatakan bahwa alhamdulillah kalau sudah menang, tetapi tidak berhenti hanya pada di situ, harus menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada pada diri adik-adik sekalian, mengembangkan diri untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya. Saya kira apa yang
akan terjadi malam ini, yang menang saya kira kita tidak bisa menggugat karena oleh tim juri sudah dipilih yang punya kompetensi masing-masing dan akan menilai secara objektif. Kami berharap Dewan Juri dalam penilaian nanti nilailah dengan secara objektif sehingga tidak ada riak-riak yang akan terjadi di luar. Kami di Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang terjadi setelah penilaian baru ada riak-riak lagi, ada ini, ada itu. Tetapi saya berharap di Kota Makassar ini jangan terjadi seperti itu. Baik, saya kira itu saja yang menjadi pesan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon berkenan kepada Bapak Dr. Andes Teken MM untuk tetap berada atas panggung. Karena sesaat lagi kita akan bersama-sama melakukan seremonial untuk dimulainya Grand Final pemilihan Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Dan untuk itu kami turut mengundang, mohon berkenan untuk bergabung di atas panggung. Kami mengundang dengan hormat Bapak Samhir Islami Hatta SSTPMM selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar. Izinkan kami juga untuk mengundang kesediaan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum SSTPMSI untuk bisa bergabung bersama. Dan kami mengundang juga, mohon berkenan, Ibu Insinyur Rusmayani Majid MSP selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Makassar. Dan kami mengundang tentunya untuk bisa bergabung bersama Ketua Umum DPC Atwindo Kota Makassar, Deng Tahsin Usman STR Par untuk bisa turut bergabung bersama di panggung untuk nantinya bisa bersama-sama melakukan seremonial dimulainya Grand Final pemilihan Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Nantinya kami mohon berkenan kepada seluruh VIP untuk dapat menempelkan tangan di layar yang berada di belakang Anda. Disilakan. Baik, kita akan hitung mundur bersama-sama. Secara simbolis akan dibuka pemilihan Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. 3, 2, 1. Hadirin sekalian berbahagia, bagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dengan ini kita mulai Grand Final pemilihan Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Kami mohon berkenan untuk para VIP untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Disilahkan. Dimana tentunya hari ini telah resmi kita akan mulai untuk seluruh rangkaian dari Grand Final pemilihan Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Untuk itu sekali lagi saya boleh dengar semangat dari seluruh supporter finalis Duta Wisata Kota Makassar 2023. Wow, dan selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan tadi secara resmi pemilihan Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023 telah resmi dibuka. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Bapak Dr. Andes Teken MM. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, dan juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Makassar, dan juga Ketua Umum DPC Atwindo Kota Makassar yang telah resmi untuk membuka dimulainya Grand Final di malam hari ini. Betul sekali gadis, dan tentunya kita sudah memasuki di pertengahan acara dan sesaat lagi kita akan menjadi saksi siapakah akan menjadi Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Namun tentunya dalam pemilihan Duta Wisata Kota Makassar pasti ada Dewan Juri yang akan menilai seluruh finalis pada malam hari ini. Dan hadirin sekalian berbahagia, untuk itu izinkanlah kami untuk bisa bersama-sama mengundang dan memperkenalkan. Inilah dia para Dewan Juri Grand Final pemilihan Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Pertama kami mengundang dengan hormat Bapak Amrullah Basri selaku Wakil Pimpinan Redaksi Harian Fajar. Kami persilahkan untuk bisa menempati tempat.
Dan hadirin sekalian berikutnya izinkan saya untuk mengundang Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Umum Politeknik Pariwisata Kota Makassar. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Arfin Salim. Dan untuk selanjutnya Dewan Juri kita yang ketiga, kami mengundang dengan hormat Bapak Didi Leonardo Manaba selaku Ketua Asita Sulawesi Selatan. Disilakan. Dan tentunya yang sama kami banggakan di malam hari ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Makassar. Dengan hormat kami mohon berkenan kepada Ibu Insinyur Rusmayani Majid MSP. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian? Dan selanjutnya Dewan Juri kita yang kelima, kami mengundang dengan hormat untuk bergabung di jajaran Dewan Juri. Mohon berkenan Iputu Andre Mahendra SHMH selaku founder Duta Pariwisata Indonesia. Dan hadirin sekalian untuk Dewan Juri kita yang berikutnya, izinkan saya untuk mengundang, ini adalah pelaku usaha pariwisata, senior saya juga sebagai MC malam hari ini, ada Kakak Safri Sayuti atau Kak Api. Disilakan, desainer kondang juga ini luar biasa. Wow, dan tentunya gadis ke-6 Dewan Juri kita pada malam hari ini, tentunya kredibilitas dan sudah berkompeten tentunya untuk menilai seluruh finalis Duta Wisata Kota Makassar pada malam hari ini. Betul sekali, yang tentunya untuk para peserta atau para finalis bersiap-siap karena tentunya para Dewan Juri kita ini sudah bisa melihat langsung sedari awal mereka tampil tadi, kira-kira siapakah yang akan lolos ke babak berikutnya untuk menjadi pemenang dari Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Betul sekali, tentunya tadi pandangan pertama waktu dance opening dan juga opening number, Dewan Juri sudah melihat-lihat para finalis yang akan berkompetisi malam hari ini. Betul sekali, dan hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita mempersilahkan para Dewan Juri kita dan kembali menyaksikan penampilan dari ke-30 finalis Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan tari Tululona Mangkasara dari Sanggar ASR pimpinan Ibu Suryani Edwin. Selamat menyaksikan.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita menyaksikan bersama parade all finalists diiringi oleh Jet and Sugi. Please welcome. Tenato jengki pasayang Tena naki mali-mali Kasukma sari Kana lebaka kiboli La turung bosiji palerina kilina Kutayang tomo simbarasa gena bangi Kutayang tomo simbarasa gena bangi Hamamine pangainu mangai si tangan kurapang jene maleteri lego pajo Kurapang jene maleteri leko
terlalu tegang bisa tepuk tangan untuk acara kita malam hari ini, luar biasa. Hey, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Caca, hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi gitar ingin serta berlengang. Hai Nurlela, mendengar kalipso dengan bongo, ingin menari sajo menari baduo, siapa yang suko. Nurlela memang cantik, cepat gerak lirik hati bagi jentrik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu rendang sayang, rasaku di awal. Joget tari Melayu, Nurlela pun senang, mengayunkan ku tari serempak. Hey! Hai Nurlela, kalau dengar gitar, kling 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 klang. Dari apa tak pantang, Nurlela menantang, apa suka mampu kalipso dan caca. Hai Nurlela, hai Nurlela, hai Nurlela, hai Nurlela, hai Nurlela. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Jeten Sugi yang telah mengiringi parade all finalis malam hari ini. Dan gadis, sesaat lagi kita akan mengetahui top 8 Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Betul sekali, kira-kira siapakah yang menjadi top 8 Daeng dan Dara Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023? Siapa? Siapa? Oke, boleh kita minta tepuk tangannya yang paling meriah dulu. Untuk ke-30 finalis Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023 yang sesaat lagi kita akan umumkan gadis ya. Dan untuk yang pertama yang akan kita umumkan adalah top 8 Daeng. Oke, kita akan mengumumkan dari Daeng dulu. Sudah siap? Oke, sepertinya di samping kanan saya Daeng-Daeng yang gagah ini sudah dumba-dumba. Deg-degan mereka ini udah melirik nih, kira-kira siapakah yang akan masuk ke top 8? Langsung saja, dan inilah dia top 8 Daeng Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Untuk posisi pertama di top 8 diisi oleh finalis dengan nomor urut 15. Selamat Daeng nomor 15 dan berikutnya untuk top 8 siapa kira-kira? Nomor berapa? Selamat untuk Daeng nomor urut 11. Dan posisi ketiga top 8 Daeng Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023 diisi oleh finalis dengan nomor urut 3. Wow, posisi ketiga diisi oleh nomor urut 03. Apakah ini pertanda keberuntungan untuk peserta 03? Kita lanjut untuk yang berikutnya. Posisi keempat untuk top 8 Daeng Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Selamat untuk peserta 05. Dan selanjutnya di posisi kelima diisi oleh finalis dengan nomor urut 07.
Wah, ini banyak Wow, supporternya. ini paling rame supporternya ya. Betul. Kita lanjut. Kira-kira siapakah yang akan mengisi posisi berikutnya? Dan untuk top 8 posisi berikutnya, selamat untuk peserta nomor urut 21. Dan selanjutnya di posisi ke-7, tidak jauh-jauh dari finalis nomor urut 21. Selamat kepada finalis dengan nomor urut 23. Dan baik, kita akan memasuki untuk posisi ke-8, yang dimana untuk posisi ke-8 ini merupakan hasil vote yang diakumulasi dari vote Instagram di akun @windomakassar dan juga hasil akumulasi Kris. Siapakah kira-kira yang menang untuk vote kali ini? Dengan total vote 941 vote. Selamat untuk posisi terakhir di top 8 Daeng Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Nomor urut 19. Wow, lengkap sudah posisi 8 besar Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Dan selanjutnya untuk menemani daeng-daeng yang berada di top 8, kita akan umumkan top 8 Dara Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Saya ingin dengar dulu semangatnya untuk para finalis Dara Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Mana supporternya semuanya? Oke. Dan langsung saja. Untuk yang pertama kami undang untuk bisa bergabung bersama. Nomor urut berapa? 02. Dan selanjutnya di posisi kedua akan diisi oleh finalis dengan nomor urut 16. Selamat. Posisi ketiga untuk top 8 Dara. Selamat untuk peserta nomor urut 10. Dan selanjutnya di posisi keempat akan diisi oleh finalis Dara dengan nomor urut 04. Berikutnya kami akan mengundang untuk top 8 Dara. Selamat untuk peserta nomor urut 30. Dan selanjutnya posisi ke-6 di top 8 Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023 diisi oleh finalis dengan nomor urut 22. Saya boleh minta tepuk tangan dan semangatnya lagi untuk seluruh hadirin yang ada di malam hari ini. Dan ini dia untuk peserta yang berikutnya. Langsung saja. Kok ketahuan? Betul, 08. Wow, banyak luar supporternya biasa. ini. Baik gadis, tersisa satu posisi di top 8 Dara. Langsung aja kita undang yang menjadi pelengkap. Yang menjadi pelengkap di top 8 yang berhasil mengumpulkan vote sebanyak 522 vote. Selamat kepada finalis dengan nomor urut 28. 28, luar biasa sekali tentunya. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangannya untuk 8 besar Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Wow, ini dia wajah-wajah top 8 Dara dan Daeng di Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Tentunya sudah terlihat dengan jelas wajah-wajah calon juara di hadapan kita gadis malam ini. Betul sekali. Sebelumnya saya terima kasih juga untuk seluruh finalis yang mungkin di tahun ini belum terpilih untuk menjadi top 8. Semoga ini menjadi motivasi ke depannya untuk bisa ikut lagi tahun depan. Betul sekali.
Dan untuk sesi selanjutnya kita akan sesi tanya jawab, di mana dimulai dari finalis Daeng terlebih dahulu. Baik, dan untuk itu kami persilahkan kepada para finalis Dara untuk bisa istirahat sejenak terlebih dahulu. Karena untuk sesi Q&A yang pertama, kita akan langsung bersama-sama dengan para finalis Dara. Maksud kami finalis Daeng. Finalis Daeng sudah siap semuanya untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri? Sudah siap, Iya, terima betul. kasih. Untuk para finalis Dara silahkan beristirahat terlebih dahulu. Wah, ini luar biasa sekali ya. Sambil mempersiapkan di backstage. Pasti mereka deg-degan ini. Silakan kami persilakan kepada finalis Daeng untuk mengambil posisi. Oke, baik. Oke, baik, untuk sesi tanya jawab untuk Daeng akan dipandu oleh rekan gadis. Terima kasih Aming. Ini biar lebih pas. Jadi untuk Daeng saya yang dampingi kali ini. Gimana para Daeng? Apakah deg-degan malam hari ini? Coba tarik nafas dulu. Berikan senyuman terbaiknya untuk semuanya yang ada di sini. Aduh, emang ganteng-ganteng ya senyumannya ya. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk sesi Q&A finalis Daeng untuk Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan dan semangat terlebih dahulu. Dan untuk yang pertama, kira-kira siapa yang pertama yang akan kita undang malam hari ini untuk bisa menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Jadi sekedar informasi untuk para finalis Daeng, nantinya silakan untuk memilih nomor pertanyaan yang berada di layar di belakang Anda. Nanti akan langsung disampaikan oleh Dewan Juri untuk pertanyaannya dan silahkan untuk dijawab langsung. Sudah dimengerti? Baik, untuk yang pertama izinkan saya untuk mengundang finalis Daeng nomor 23, silakan. Silakan untuk memilih nomor 1 sampai 8. Kira-kira nomor berapa yang akan kamu pilih untuk diberikan pertanyaan kali ini? Boleh dibantu mic-nya terlebih dahulu teman-teman dari panitia. Kita tahan sejenak terlebih dahulu, di mana tadi telah disebutkan tapi belum terdengar oleh seluruh tamu undangan yang hadir di malam hari ini. Baik, sekali lagi boleh diulang untuk memilih pertanyaan nomor? Nomor 7. Nomor 7, silakan dari Dewan Juri untuk bisa menyampaikan langsung pertanyaan kepada Daeng. Pertanyaan nomor 7. Kita nantikan sejenak terlebih dahulu hadirin sekalian. Jadi nantinya akan disampaikan langsung untuk pertanyaannya. Yang dimana untuk sesi Q&A yang pertama, pertanyaan yang akan diberikan berbeda-beda setiap finalis. Akan disampaikan langsung oleh kakak saya tercinta, kakak Api, kakak Safri Sayuti, disilakan. Hai, Hai Kak. kenalan dulu ya, kenalan dulu. Kita cuma tahu nomornya tapi nggak tahu namanya. Boleh kenalan dulu. Boleh diperkenalkan namanya. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ridwan, akrab disapa Fadli. Umur saya 23 tahun. Saya seorang sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin dan saat ini sedang aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan dan juga relawan-relawan kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Daeng Fadli, ya, Daeng Fadli, yang tadi Angaru ya. Oke, menurut kamu apa permasalahan pariwisata di Kota Makassar dan berikan solusinya? Baik, Cukup jelas? cukup jelas. Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi permasalahan terbesar untuk pariwisata yang ada di Kota Makassar
yakni terkait dengan historical tourismnya. Kita dapat mengetahui bahwa sepanjang tahun ini atau sepanjang belakangan tahun ini kita melihat bahwa terjadi penurunan pengunjung atau wisatawan secara signifikan. Saya sebagai seorang calon duta wisata Kota Makassar tentu menyadari hal ini harus segera kita revitalisasi, sehingga solusi yang dapat saya tawarkan adalah bagaimana kita merevitalisasi kembali atau menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan di berbagai daya tarik wisata, khususnya yang terkait dengan historical tourism atau wisata sejarah. Contoh yang paling nyata adalah kita bisa melakukan event-event nasional bahkan internasional di Benteng Rotterdam, sehingga dengan mendatangkan banyak orang atau wisatawan ke Benteng Rotterdam juga mampu meningkatkan kembali historical tourism yang kita miliki di Kota Makassar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, itu dia tadi jawaban yang luar biasa dari Daeng nomor 23. Jadi tadi mengangkat isu historikal, di mana kita harapkan juga dengan hadirnya Duta Wisata terkhusus untuk para Daeng dapat meningkatkan kembali antusiasme para wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kakak Api ya. Baik, berikutnya izinkan saya untuk mengundang peserta nomor urut 15. Mana semangatnya untuk peserta nomor urut 15? Peserta nomor urut 15, silakan dipilih nomor berapa? 8. Nomor 8, kita saksikan bersama siapakah Dewan Juri akan memberikan pertanyaan. Dan Dewan Juri kita yang akan memberikan pertanyaan adalah Kakak Didi. Silakan untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada peserta nomor 15. Terima kasih adik gadis. Nah, baik, kita kenalan dulu juga ya. Nomor 15 silakan diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afansori. Saat ini saya berumur 20 tahun dan sedang berkuliah di Universitas Islam Alauddin Makassar, jurusan Hubungan Internasional. Sekian dan terima kasih. Baik, Dinda Muhammad Arham ya. Ini pertanyaannya sangat korelasi dengan event yang setiap tahun diselenggarakan di Kota Makassar, event terbaik, terbesar dan masuk Harisma Event Nasional ya. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang MICE? MICE ini adalah singkatan ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. MICE merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Makassar. MICE sendiri merupakan singkatan dari M yang berupa meeting, yang berarti pertemuan atau perkumpulan antara 2 orang atau lebih untuk melakukan suatu conference atau pertemuan untuk menunjang atau meningkatkan fasilitas ataupun membahas mengenai program kerja yang ingin mereka lakukan. Selanjutnya ialah huruf I dalam kata MICE yang berarti insentif. Insentif sendiri merupakan sebuah hadiah untuk para pekerja daripada perusahaan yang mereka berikan kepada pekerja sebagai apresiasi atas kerjaan mereka. Selanjutnya adalah huruf C pada kata MICE yang berupa conference yang berarti pertemuan, kurang lebih sama seperti meeting yang dimana pertemuan antara 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir ialah exhibition atau pameran yang meningkatkan industri. Nah, Kota Makassar sendiri merupakan destinasi MICE karena Kota Makassar telah mencukupi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai MICE. Yang pertama ialah memiliki fasilitas yang memiliki kapabilitas untuk menunjang pertemuan atau mengakomodasi pertemuan-pertemuan yang membutuhkan banyak personil di dalamnya. Selain itu, dalam MICE juga membutuhkan 3A. Yang pertama ialah attraction, yakni daya tarik. Yang kedua ialah accessibility, yaitu akses. Dan yang ketiga adalah amenity, yakni kenyamanan. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia tadi jawaban yang luar biasa yang telah disampaikan oleh peserta nomor urut 15. Silakan untuk dapat kembali. Dan baik, berikutnya izinkan saya untuk mengundang peserta nomor urut 11. Boleh kita berikan tepuk tangan? Mungkin boleh langsung diperkenalkan terlebih dahulu dirinya sebelum memilih nomornya.
Tabe, perkenalkan nama saya Alfonso Zamorano, umur saya saat ini 22 tahun, saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Islam Negeri Makassar. Terima kasih. Terima kasih. Baik, peserta nomor urut 11, boleh langsung dipilih. Nomor berapakah yang kamu inginkan di malam hari ini? Nomor 2. Nomor 2, kita lihat kira-kira siapakah dewan juri yang akan memberikan pertanyaan. Kami mengundang kesediaan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Makassar, Ibu Insinyur Rusmayani Majid MSP, untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada peserta nomor 11. Peserta nomor 11, setahu saya kemarin waktu Anda di karantina, Anda juga dapat pelajaran menyangkut public speaking, ya. Menurut kamu public speaking untuk seorang duta wisata itu seberapa penting menurut kamu? Saya persilakan, Dek. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Public speaking merupakan seni berbicara, bagaimana seorang pembicara bisa menyampaikan apa yang akan disampaikannya kepada audiens. Jadi, pentingnya public speaking bagi seorang duta wisata adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika ia berkomunikasi dapat diterima oleh orang-orang sekitarnya. Semua orang bisa menjadi duta, tapi tidak semua orang bisa berbicara dan apa yang disampaikannya bisa diterima semua orang. Terima kasih. Terima kasih dengan jawabannya peserta nomor 11. Jadi tentunya public speaking ini sangat penting, bukan hanya untuk duta saja, tapi tentunya untuk semua orang agar bisa menyampaikan maksud dan tujuan yang tepat terhadap penerimanya. Dan baik, hadirin sekalian berikutnya, atau saya minta request nih, kira-kira peserta nomor berapa yang kita undang berikutnya? Nomor berapa? Izinkan saya untuk mengundang peserta nomor urut 21. Silakan. Silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asif Rifik Wisman. Saya 22 tahun, seorang mahasiswa manajemen keuangan di salah satu universitas ekonomi yang ada di Kota Makassar. Terima kasih. Terima kasih dan silakan untuk peserta nomor 21 untuk memilih nomor berapakah yang diinginkan malam hari ini? Nomor 3. Nomor 3, kita lihat siapakah dewan juri yang akan memberikan pertanyaan. Kami mengundang kesediaan dari founder Duta Pariwisata Indonesia, Bapak Iputu Andre Mahendra SHMH untuk memberikan pertanyaan. Disilakan. Baik, selamat malam. Malam. Bagaimana perasaannya nih sebelumnya? Sudah lolos ke babak 8 besar? Yang pastinya senang dan ada sedikit nervous. Oke. Pertanyaannya, menurut kamu bagaimana cara menarik wisatawan untuk mengunjungi wisata yang ada di Kota Makassar? Sudah jelas? Sudah. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, bagaimana kita menarik wisatawan untuk mengunjungi di Makassar, terkhususnya pasti kita akan mengedukasi lewat sosial media. Mengapa demikian? Karena wisatawan dari luar melihat konten kita atau yang biasanya melalui media sosial dengan video yang menarik dan unik yang ada wisata yang ada di Makassar, maka dari itu wisatawan yang ada di Kota Makassar akan pasti tertarik untuk berkunjung di Kota Makassar. Terima kasih. Terima kasih dengan jawabannya. Baik, dan berikutnya saya akan mengundang peserta nomor urut 19, disilakan. Yang mau tepuk tangan boleh loh, jangan ragu-ragu hadirin sekalian. Silakan boleh diperkenalkan terlebih dahulu dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Andi Arielsyah, umur 20 tahun, mahasiswa pendidikan antropologi, semester 6 di Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Terima kasih. Peserta nomor 19, nomor berapa yang kamu pilih? 4. Nomor 4.
Mari kita lihat bersama siapakah Dewan Juri yang akan memberikan kamu pertanyaan malam hari ini. Kami mengundang kesediaan dari Wakil Pemimpin Redaksi Harian Fajar, Bapak Amrullah Basri. Disilakan. Baik, terima kasih. Adek usianya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Sudah punya pacar belum? Belum. Belum. Iya. Baik. Sebelum pacaran mungkin ini terkait pertanyaannya. Menurut kamu apa perbedaan self love dan egois, dan bagaimana bentuk self love itu sendiri terhadap diri kamu? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Self love itu merupakan mencintai diri kita sendiri, sedangkan egois itu menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dan bentuk self love saya adalah untuk memperkenalkan diri saya melalui media-media sosial, karena media-media sosial itu berdampak sangat besar bagi Indonesia, khususnya Makassar. Terima kasih. Terima kasih peserta nomor 19. Silakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan baik, untuk hadirin sekalian masih ada tersisa 3 finalis Daeng yang masuk di top 8 Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Sekarang saya tanya nih, nomor berapa yang kita panggil? Ini dari tadi banyak fansnya ini. Langsung saja kalau begitu kita undang peserta nomor 07. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bima Rudraka, usia saya 19 tahun, mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar, jurusan Pengelolaan Konvensi dan Acara. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dipilih nomor berapakah yang kamu inginkan di malam hari ini? Nomor 7. Nomor 7 sudah terpilih. Nomor 1, 5 atau 6? Nomor 6. Nomor 6, disilakan untuk kita lihat bersama siapakah Dewan Juri yang akan memberikan pertanyaan. Kami mengundang Kepala Bagian AAKU Politeknik Pariwisata Makassar, Bapak Dr. Muhammad Arfin, Muhammad Salim SPD, MPD, PhD, CHE. Disilakan. Baik, selamat malam. Selamat malam Pak. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah baik Pak. Saudara nomor 07, apa yang membuat atau apa alasannya sehingga kamu harus menjadi pemenang? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya layak menjadi pemenang Duta Wisata Kota Makassar karena menjadi Duta Wisata Kota Makassar tidak hanya membicarakan soal selempang, gelar ataupun pemenang, melainkan saya sendiri memiliki tanggung jawab serta peluang yang besar. Maka dari itu saya ingin menjadi garda terdepan untuk menjadi mediator, promotor serta eksekutor untuk menjalankan program-program yang ada di Dinas Pariwisata Kota Makassar. Terima kasih. Terima kasih peserta nomor 07. Dan baik, berikutnya masih ada 2 yang tersisa di malam hari ini. Langsung saja kita undang bersama peserta 03. Disilakan. Peserta 03. Nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1. Nomor 1. Boleh perkenalan diri dulu sebelum kita perlihatkan Dewan Jurinya? Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham L, akrab disapa Ilham. Saya berusia 19 tahun dan saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar dan mengambil program studi Pengelolaan Konvensi dan Acara. Terima kasih. Baik Ilham, kamu mendapatkan pertanyaan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar, Ibu Insinyur Rusmayani Majid MSP. Disilakan. Jika kamu nanti menjadi pemenang ya, insya Allah
Bagaimana cara Anda membawa diri di masa jabatan nanti dengan program yang telah direncanakan? Baik, izinkan saya berpantun sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu. Jalan-jalan ke kota Makassar. Jangan lupa membeli oleh-olehnya. I love Makassar. I love Makassar, kotanya indah, enak makanannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Jika saya terpilih menjadi Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023, tentunya saya akan menjalankan segala visi misi yang saya miliki. Dan juga dibarengi dengan berbagai macam fasilitator-fasilitator yang dapat mendukung saya dalam mengembangkan visi dan misi saya. Saya tahu bahwa menjadi seorang duta wisata bukan hanya sebuah gelar yang kita dapatkan, namun bagaimana tanggung jawab yang diberikan kepada kita dapat laksanakan dengan baik. Dan juga apabila saya terpilih menjadi seorang duta wisata, maka saya akan menginspirasi generasi milenial, karena saya yakin bahwa saya berdiri di sini dengan berbagai inspirasi yang saya miliki. Berdiri di sini dan menjadi finalis dari Duta Wisata Kota Makassar bukanlah suatu hal yang mudah bagi saya. Ada banyak pengorbanan yang saya lakukan dan tentunya saya bisa mendapatkan berbagai manfaat dari berbagai apa yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih peserta 03. Dan baik, untuk yang terakhir ternyata peserta 05 dengan pertanyaan nomor 5. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Al-Ghazali, umur saya 20 tahun, dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa semester 6 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, program studi mahasiswa ilmu hadis, dan saya merupakan finalis Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Terima kasih. Luar biasa, dan akan kita lihat langsung yang akan memberikan pertanyaan adalah founder dari Duta Pariwisata Indonesia. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Iputu Andre Mahendra SHMH. Baik, bisa didengarkan pelan-pelan, pertanyaannya agak sedikit panjang. Bagaimana pendapat Anda jika tidak diberlakukan revitalisasi pada setiap destinasi wisata di Kota Makassar, dan kira-kira apa dampak yang akan ditimbulkan? Sudah paham? Sudah. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, revitalisasi destinasi wisata yang ada di Kota Makassar sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena revitalisasi adalah bentuk bahwa kita akan terus tetap menjaga daya tarik wisata yang ada di Kota Makassar. Contohnya yaitu historical tourism, di mana kita bisa menjadikan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Makassar untuk kita revitalisasi, seperti Benteng Fort Rotterdam. Dan jika kita tidak melakukan revitalisasi, maka daya tarik wisata yang ada di Kota Makassar bisa saja akan berkurang, dan bisa saja akan kurangnya wisatawan yang datang ke Kota Makassar karena kurangnya revitalisasi yang membuat daya tarik wisata itu sendiri digemari oleh para wisatawan. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa, terima kasih peserta 05. Dan itu dia tadi untuk seluruh top 8 dari Daeng Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk jawaban-jawaban yang luar biasa dari para Daeng kita. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan memberikan pertanyaan kepada seluruh finalis Dara. Untuk itu, izinkan saya untuk mengundang kembali untuk seluruh finalis top 8 Dara Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Oke, luar biasa sekali tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari top 8 Daeng. Betul sekali. Jawaban yang luar biasa, dan tentunya jawaban ini pastinya akan membuat Dewan Juri kita semakin bingung. Kira-kira siapakah yang akan lolos ke babak berikutnya.
Betul sekali, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan sesi tanya jawab untuk finalis Dara. Betul sekali, dan untuk menemani para Dara kita yang cantik-cantik untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, kami persilakan Kak Kaming mundur sejenak terlebih dahulu. Terima kasih banyak rekan gadis. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta ke seluruh Dewan Juri kita. Inilah dia ke-8 finalis Dara Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan sebelum kita mendengarkan jawaban dari ke-8 Dara yang sudah sangat cantik di hadapan kita semua. Baik, untuk ke-8 Dara di hadapan kita, sudah siap untuk menerima pertanyaan? Siap? Baik, jadi silakan pilih nomor terlebih dahulu, kemudian perkenalkan dirinya. Oke, sudah siap? Kita mulai dari finalis dengan nomor urut 02. Silakan finalis 02 pilih nomor berapa yang dipilih? Baik, terima kasih. Saya memilih nomor 3. Nomor 3, baik kita akan buka nomor 3 dan yang akan memberikan pertanyaan untuk finalis 02 adalah Iputu Andre Mahendra SHMH selaku founder Duta Pariwisata Indonesia. Silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Novitri JH. Usia saya 21 tahun dan sekarang berstatus sebagai mahasiswa aktif di salah satu universitas negeri di Makassar dengan fakultas dan jurusan psikologi. Terima kasih. Oke, sepertinya ini ada hubungannya juga terkait psikologi ya, pertanyaannya saya. Bagaimana menurut Anda jika seorang kehilangan kepercayaan dirinya? Sudah paham? Paham. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya, orang yang kehilangan percayaan diri merupakan orang yang tidak menghargai dan mencintai dirinya sendiri. Kita hidup sampai saat ini itu menjadi salah satu bentuk rasa cinta dan kepercayaan diri kita. Dan tugas kita sebagai generasi zaman sekarang sudah sepatutnya saling mensupport sehingga sesama kita tidak ada lagi yang namanya insecure atau tidak percaya diri. Terima kasih. Baik, finalis 02, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kami persilakan untuk kembali ke backstage. Dan selanjutnya kami undang finalis kedua. Mohon berkenan untuk maju ke depan, finalis dengan nomor urut 16. Baik, silakan finalis Dara nomor 16, silakan pilih pertanyaan. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, silakan kita akan buka juri nomor 5. Finalis 016 akan diberikan pertanyaan oleh Bapak Safri Sayuti, tentunya selaku pelaku usaha pariwisata. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Oke, adik-adik semuanya nanti kalau diminta perkenalan nama karena udah belajar public speaking, boleh lebih jelas biar kami juri-juri juga bisa nulis namanya dengan baik ya. Nomor 16, boleh perkenalan diri dulu yang lebih jelas. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah Safira, saya akrab disapa Ais. Saat ini saya merupakan mahasiswi aktif di Politeknik Pariwisata Makassar, program studi pengelolaan konvensi dan acara, dan juga saat ini saya merupakan freelancer di event organizer Mr. Green Production. Terima kasih. Oke, udah cukup. Sekarang pertanyaan. Sabta Pesona ini satu hal yang kita sudah sangat familiar ya, sangat familiar. Dari kecil kita udah berulang-ulang dengar kata Sabta Pesona di sekolah dan juga setelah kita selesai pendidikan juga masih sering. Pertanyaannya, sebutkan implementasi Sabta Pesona Pariwisata. Silakan. Baik, terima kasih.
Salah satu contoh pengaplikasian atau implementasi dari Sabta Pesona adalah Pantai Losari. Pantai Losari telah memenuhi 7 dari Sabta Pesona yang ada. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Itu merupakan 7 Sabta Pesona yang harus diaplikasikan atau diimplementasikan di tiap daya tarik wisata. Namun ini bukan hanya tugas pengelola wisata yang berada di daya tarik tersebut, namun juga tanggung jawab masyarakat lokal yang berada di lingkungan daya tarik wisata tersebut. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi saya berdiri di sini ingin mengajak Anda semua untuk mari Ki berkunjung ke Pantai Losari dan mari Ki turut dalam mengimplementasikan Sabta Pesona. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk finalis Dara dengan nomor 16. Kami persilakan untuk kembali ke backstage. Dan selanjutnya kami mengundang Dara dengan nomor urut 10. Baik, silakan dipilih dulu nomor berapa. Baik, terima kasih. Saya memilih nomor 1. Nomor 1 kita buka dan akan memberikan pertanyaan kepada finalis nomor urut 10 adalah Ibu Insinyur Rusmayani Majid MSP selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar. Terima kasih. Setiap orang kan punya kelemahan dan kelebihan. Itu kemarin juga mungkin sudah diajarkan ya waktu selama karantina 3 hari. Terus bagaimana kamu dapat mengimbangi kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki? Saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Para Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menjawab. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan dalam hidupnya. Bagi saya, kekurangan tidaklah menjadi tolak ukur untuk menutupi kelebihan saya. Saya selalu yakin dan percaya pada diri saya bahwa kekurangan yang saya miliki tidaklah menjadi penghalang saya untuk terus berkarya, untuk terus menginspirasi orang banyak, untuk terus belajar dan mencoba hal baru. Saya menutupi kekurangan saya dengan terus percaya pada diri saya, terus percaya pada potensi yang saya miliki, dan terus percaya pada hasil yang akan saya raih. Terima kasih. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan untuk finalis Dara dengan nomor urut 10. Terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke backstage. Dan selanjutnya kami undang finalis Dara dengan nomor urut 04. Silakan Dara 04 untuk memilih satu nomor. Baik, saya memilih nomor 2. Nomor 2, kita akan buka Dewan Juri nomor 2 akan memberikan pertanyaan kepada finalis nomor 4. Kami persilakan kepada Bapak Amrullah Basri selaku Wakil Pimpinan Redaksi Harian Fajar. Baik, selamat malam. Selamat malam Pak. Pariwisata pastinya butuh untuk pembenahan. Dan pembenahan ini harus perlu dicari akar permasalahannya. Nah pertanyaannya, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan pariwisata di Kota Makassar saat ini? Sekian. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Menurut saya yang menjadi permasalahan dalam pariwisata yang ada di Kota Makassar bukan berasal dari aspek pemerintah dan aspek fasilitas. Menurut saya hal ini timbul dari masyarakat yang kurang peduli dengan pariwisata yang ada di Kota Makassar, seperti membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas yang disediakan. Alangkah baiknya kita sebagai masyarakat untuk ikut serta dalam melestarikan dan menjaga pariwisata yang ada di Kota Makassar, sehingga wisata yang ada di Kota Makassar bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wow, terima kasih finalis 04, boleh kita berikan tepuk tangan. Kami persilakan untuk kembali ke backstage dan selanjutnya kami mengundang finalis dengan nomor urut 30. Baik, mohon untuk tidak bertepuk tangan atau bersorak apabila finalis sedang menjawab pertanyaan. Kami persilakan untuk bertepuk tangan setelah finalis menjawab pertanyaan. Baik, silakan nomor 30 pilih nomor berapa?
Nomor 4. Nomor 4 kita akan buka. Dan yang akan memberikan pertanyaan kepada finalis nomor urut 30 adalah Bapak Didi Leonardo Manaba selaku Ketua Asita Sulawesi Selatan. Baik, selamat malam. Malam Pak. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, silakan. Boleh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Salsabila, akrab disapa dengan panggilan Caca. Saat ini saya berusia 18 tahun dan tercatat di salah satu universitas swasta yang ada di Kota Makassar. Aktif sebagai influencer, modeling dan juga MC. Terima kasih. Terima kasih Caca. Pertanyaannya, menurut Caca, apakah communication skill dan personal branding merupakan hal yang penting dimiliki sebagai seorang duta wisata Makassar, khususnya duta wisata Makassar calon ya di 2023 ini? Mengerti? Paham Pak. Paham ya? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Menurut saya sebagai seorang duta wisata, kita harus memiliki kemampuan berpublic speaking dengan baik karena sebagai seorang duta wisata, kita bisa untuk memperkenalkan produk-produk pariwisata yang ada di Kota Makassar dengan cara yang menarik. Maka dari itu communication skill sangat penting bagi seorang duta. Serta untuk branding, sebagai seorang duta tentu saja kita harus mempunyai branding yang ke arah positif. Karena sebagai seorang duta tentu saja orang-orang sekeliling kita akan berdampak. Terima kasih. Baik, terima kasih finalis 30. Selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke backstage. Dan selanjutnya kami mengundang finalis dengan nomor urut 22. Baik, finalis Dara nomor urut 22, silakan pilih nomor berapa? Baik, terima kasih. Saya memilih nomor urut 8. Baik, nomor 8 kita akan lihat siapa yang akan memberikan pertanyaan. Akan diberikan pertanyaan oleh Bapak Dr. Muhammad Arifin, Muhammad Salim, SPD, MPD, PhD, CHE. Selaku Kepala Bagian Aku Politeknik Pariwisata Makassar. Makasih. Saya koreksi, nama saya Arvin, bukan Arifin. Nanti salah, Pak Direktur nanti komplain. Well, joining this community is one of the pride. So can you explain what is your goal for joining the Duta Wisata or this community? First of all, thank you for your question. Izinkan saya menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baik, goals atau tujuan yang ingin saya capai dalam mengikuti Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023, yang pertama yaitu ingin meningkatkan soft skill saya untuk menginfluence orang-orang yang mengenai pariwisata yang ada di Kota Makassar. Saya juga ingin menjadi promotor dan juga motor penggerak bagi wisata yang ada di Kota Makassar. Seperti yang kita ketahui bahwa anak muda zaman sekarang sangatlah sulit dan juga sangatlah minim informasi mengenai pariwisata yang ada di Kota Makassar. Maka dari itu, saya di sini untuk memberikan informasi kepada teman-teman sekalian mengenai pariwisata yang ada di Kota Makassar. Terima kasih. Baik, terima kasih finalis nomor urut 22. Selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke backstage dan selanjutnya kami mengundang finalis dengan nomor urut 08. Silakan dipilih satu nomor. Nomor 6. Nomor 6. Baik, kita akan lihat siapa yang akan memberikan pertanyaan. Finalis nomor urut 08 akan diberikan pertanyaan oleh Bapak Safri Sayute. Oke, kita kenalan dulu ya. Boleh perkenalkan diri dulu nomor 8. Baik, terima kasih. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Reski Nur Amelia, saya berusia 20 tahun dan saya tercatat sebagai salah satu mahasiswi di Politeknik Pariwisata Makassar, jurusan Pengelolaan Konvensi dan Acara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Peserta nomor 8.
jika kamu terpilih menjadi Duta Wisata Kota Makassar, apakah kamu ingin memberdayakan atau diberdayakan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Dewan Juri yang terhormat. Saya memilih dan saya mampu memberdayakan serta diberdayakan. Mengapa demikian? Karena seorang duta wisata dituntut untuk mampu memberdayakan diri sendiri dan memberdayakan orang lain. Dalam menyampaikan informasi, argumen, kita dituntut untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Di satu sisi lain, kita harus mampu diberdayakan, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam menjalankan program-program terkait. Terima kasih. Baik, terima kasih finalis nomor urut 08. Kami persilakan untuk kembali ke backstage. Dan terakhir kami undang finalis dengan nomor urut 28. Dan pertanyaan tersisa nomor 7. Kita akan buka siapa yang akan memberikan pertanyaan untuk finalis dengan nomor urut 28. Langsung kami persilakan kepada Ibu Insinyur Rusmayani Majid, MSP. Terima kasih. Jelaskan program kerja apa yang akan Anda lakukan jika insya Allah terpilih menjadi duta wisata nanti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Yang pertama, saya sebagai generasi muda ingin membangun pariwisata yang ada di Kota Makassar ini lebih dikenal dengan mengadakan event-event di tempat pariwisata yang kurang pengunjung. Yang kedua, saya ingin mengadakan program bersih-bersih untuk kawasan pariwisata yang kurang diminati oleh pengunjung wisatawan. Terima kasih. Baik, terima kasih finalis Dara dengan nomor urut 28. Kami persilakan untuk kembali ke backstage. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta seluruh Dewan Juri. Itulah tadi sesi tanya jawab untuk Dara dan Daeng. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri untuk berembuk akan menentukan finalis yang akan melaju ke babak 3 besar untuk Dara dan juga Daeng. Dan tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengundang partner saya dulu untuk bergabung bersama saya. Gadis. Iya, Oke. Amin. Dan tentunya itu dia tadi ya luar biasa sekali saya mendengarkan dari belakang jawaban-jawaban para Dara yang luar biasa. Betul sekali dan tentunya sekarang tugas Dewan Juri untuk berembuk. Dan pastinya sudah sangat pusing dan bingung siapakah yang akan berhasil masuk ke dalam jajaran 3 besar Dara dan juga Daeng Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Dan sebelumnya izinkan kami juga untuk bisa mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para support yang sudah mendukung acara ini sehingga berjalan dengan luar biasa di malam hari ini. Yang dimana tentunya untuk event ini disupport tentunya oleh Gamara Hotel Makassar. Kami juga terima kasih kepada Kami ucapkan terima kasih kepada Benteng Kupa Group dan juga Salon Ulfa. Terima kasih juga untuk Bas Souvenir dan juga Rapo.id. Terima kasih juga kami ucapkan kepada K Studio, Kartens Barbershop dan juga Selempang Hits. Terima kasih juga tentunya untuk pakaian kita yang luar biasa juga di malam hari ini. Betul sekali. Berwarna cerah ini dari Mahkota Salon. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih juga kepada Benings Klinik, Lilis Wedding Gallery dan juga Batik Lontara. Terima kasih juga kepada Kasaki Art School dan juga Pinisi.id serta Five Decoration, Rio Riobon by Aryo Burnama dan Direct by Tas. Saya juga mau ucapkan terima kasih untuk Heni Indrasari, Cinikimi.id, Kelas Bebas Bicara dan juga Wir Art dan Kalolo by Ari Rich. Serta tentunya media partner kita dari RRI, Radio Celebes FM dan juga Fajar. Wow, dan tentunya acara ini tidak akan terselenggara karena kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan kita pada malam hari yang begitu luar biasa ini. Dan baik untuk hadirin sekalian telah kita saksikan tadi bersama untuk sesi tanya jawab dengan para top 8 untuk finalis Duta Wisata Kota Makassar tahun 2023. Selagi kita memberikan waktu untuk para Dewan Juri kita untuk berembuk, mungkin yang tegang-tegang dari tadi yang mungkin agak panik juga karena mendengarkan jawaban-jawaban dari para finalis lainnya, mungkin kita cooling down sejenak dulu. Iya guys, jadi sementara Dewan Juri berembuk untuk menentukan siapa yang akan melaju ke babak 3 besar, kita akan dihibur special performance dari Jet and Suge. Silakan Jet and Suge.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada Bapak Kadis Pariwisata, selamat malam Pak Rum. Senang sekali bisa hadir malam hari ini. Semoga semuanya berkenan. Kira-kira siapakah yang menjadi top 3 kita malam hari ini? Sudah siap Anda menjadi 3 besar? Atau mereka berdua? Kayaknya kalian lagi deh yang terpilih tahun ini. Amin, jangan amin. Sampai saat ini tak terfikir olehku. Boleh, kalau mau tepuk tangan boleh. Aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Kita boleh nyanyi bareng. Bagaimana dengan aku yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehmu. Apa? Tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima cinta sesaatku. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku. Diva nyanyi. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehku. Hatiku hancur karenamu, tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima cinta sesaatmu. Sial-sialnya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu, seolah cintaiku. Apa? Puaskan curangi aku. Bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehmu. Hatiku hancur karenamu, sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima cinta sesaatku. Bisa tepuk tangan untuk acara kita malam hari ini, luar biasa. Luar biasa suara-suaranya juga, terima kasih. Jadi kayak paduan suara gitu ya? Iya, bener. Tapi satu yang paling menarik. Apa itu? Di kacamata entertain kayak kita nih. Iya. Ini
selama Bapak Kadis kita duduk ini banyak banget acara-acara keren ya di Makassar ya, luar biasa ya. Semoga selalu ditingkatkan biar kita juga kecipratan kan. Ada istilah itu. Ada CD. Ada CD. Oke, sebelum lagu Sial itu ngetop dengan tema perselingkuhan, di 2015 kita ikut X Factor Indonesia. Dan kita mendapat kesempatan untuk punya single dari Sony Music Indonesia. Nggak ada salahnya kalau kita perkenalkan malam hari ini kembali single dari kami, Jet and Sugi. Kesalahanku terlalu cintaimu, tanpamu bahagiaku hilang. Bagai udara ku hirup dengan rasa, dan kini kau hilang. Semua yang kau berikan ternyata kau bermain dengan banyak cinta. Kau lukai semua. Cinta itu memang buta, dan kini ku buka mata dan ku lihat jelas semua. Kesalahanku percaya ucapanmu, katamu bahagiaku hilang. Bagai samudra ku tenggelamkan rasa, dan kini kau hilang. Semua yang kau berikan ternyata kau bermain dengan banyak cinta. Kau lukai semua. Cinta itu memang buta, dan kini ku buka mata dan ku lihat jelas semua. Terlalu jahat caramu mempermainkan diriku, membuatku terjatuh dan kau pun menjauh. Bila kau sadari hanya aku tempatmu berlabuh dari semua permainanmu. Semua yang kau berikan tak nyata, kau bermain dengan banyak cinta. Kau lukai semua.